Halo semuanya, selamat pagi yang terhormat Ibu dosen dan kakak mentor. Kami kelompok 12 yang terdiri dari Kanis Wirayuda Natara Harja, saya sendiri, dan Teresia Agustina Nikendangga, dan Tatang Ambil David. Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai adiksi merokok. Nah, kali ini kami akan membahas tentang adiksi dari rokok. Yang pertama ada fenomena adiksi. Sejumlah studi menemukan penyisapan rokok pertama dimulai dari usia 11-13 tahun, berdasarkan dari Smith 1994. Lalu ditemukan studi Myrna Twalaki dan teman-temannya pada tahun 1990, menemukan bahwa perilaku itu merokok diawali dengan rasa ingin tahu dan pengaruh teman sebaya. Dan mereka tuh meniru perilaku orang lain menjadi salah satu determinan dalam memulai perilaku merokok. Serafino 1994. Lalu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyakit yang Tidak Menular Kementerian Kesehatan, sebelum tahun 1995, prevalensi remaja terhadap rokok hanya 7%, tetapi pada tahun 2010 naik menjadi 19% dan menjadi 43,3% dari jumlah keseluruhan perokok mulai merokok pada rentang usia 14-19 tahun berdasarkan Robert 2013. Lalu ada juga dari Graham dalam Ogen 2000 menyatakan bahwa efek positif dari rokok adalah menghasilkan efek mood yang positif dan membantu individu dalam menghadapi masalah yang sulit. Studi Myrna Twatley dan teman-temannya 1990 menambahkan juga dari survei terhadap para perokok, dilaporkan bahwa ada orang tua dan juga saudara yang merokok merasakan bosan, stres, dan kecemasan. Perilaku teman sebaya merupakan faktor yang menyebabkan keterlanjutan perilaku merokok pada remaja. Lalu, ada definisi adiksi rokok. Adiksi atau kecanduan adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh penggunaan suatu zat secara terus-menerus, walaupun telah menyadari bahwa itu adalah kebiasaan yang menimbulkan masalah, seperti kesulitan mengontrol penggunaan, dan juga masalah kesehatan dan konsekuensi sosial yang negatif. Nah, perlu diketahui, nikotin ini akan membuat seseorang merasa nyaman, tetapi justru berisiko menjadi ketergantungan. Para pecandu nikotin biasanya akan merasa cemas dan mudah marah ketika tidak mendapat asupan nikotin, misalnya ketika mereka ingin berhenti merokok. Nah, dalam merokok juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang yang di sekeliling perokok. Nah, rokok ini juga ditanggung para perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif, karena daya tahan zat-zat yang berbahaya akan sangat rendah. Sarafino 1994. Tidak yang mengkiri adanya dampak negatif dari perilaku merokok. Tetapi, perilaku merokok bagi kehidupan manusia merupakan fenomenal. Artinya, meskipun sudah diketahui akibat negatifnya, tetapi mereka kan jumlah merokoknya itu semakin meningkat, bukan menurun setiap tahunnya. Lalu, ada gejala-gejala adiksi dari rokok. Yang pertama, kesehatan, rokok dapat mengidap berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, gangguan ereksi, gagal jantung, serta dampak secara psikologis yang ditimbulkan untuk merangsang, misalnya seperti depresi ringan, gangguan daya tangkap, pikiran, perasaan, tingkah laku, dan lainnya. Sepertinya egois, kegugupan, frustasi, kurang fokus, pusing, insomnia, dan detak jantungnya tidak teratur. Dikemukakan oleh Komalasari dan Helmi 2000. Lalu, selain itu ada gejala adiksi juga, adiksi dari rokok. Yang kedua itu, seseorang yang pertama kali mengonsumsi rokok mengalami gejala-gejala seperti batuk, tidak terasa getir, perut mual. Namun demikian, dari pemula yang mengabaikan gejala-gejala tersebut, biasanya berlanjut menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi ketergantungan. Gejala ini dapat dijelaskan dari konsep robakodependensi ketergantungan rokok. Artinya, perilaku rokok merupakan perilaku yang tidak menyenangkan dan bergeser menjadi aktivitas yang bersifat obsesif. Hal ini disebabkan dari nikotin adalah adiktif. Jika dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan stres. Chandra H. 2003. Lalu yang ketiga, dampak sosial. Saat menjadi perokok adalah asap yang dihasilkan dari rokok menyebabkan polusi, khususnya di ruangan yang tertutup atau di dalam mobil, sehingga asapnya mengganggu. Perokok yang terserang TBC influenza atau lainnya
bisa menularkan lewat batuk. Rahmat Tahaha Yasafar, 2013. Penyebab terjadinya gangguan adiksi, yang pertama ada faktor eksternal, yaitu ingin mencoba citra rasa yang ditawarkan oleh iklan rokok. Kedua, bersosialisasi dengan para perokok di tempat komunitas rokok. Ada juga faktor internal. Dan faktor internal itu terdapat ingin tampil maco, gaul, dan dianggap dewasa. Dua, setia kawan dengan temannya yang menawarkan rokok. Ketiga, persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres. Keempat, ingin mengusir rasa jenuh, kesepian, dan galau. Lalu, dampak gangguan dari adiksi rokok. Yang pertama, rokok memiliki berbagai macam zat yang berbahaya ada di dalam kulitnya. Di antaranya sebagai berikut. Ada karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, amonia. Zat-zat di atas merupakan zat yang berbahaya yang memiliki efek bahaya bagi tubuh baik itu secara fisik maupun psikologis. Karbon monoksida. Perlu diketahui, karbon monoksida merupakan gas beracun yang tidak memiliki rasa dan bau. Apabila menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, maka dampaknya adalah kelebihan gas karbon dioksida dalam sel darah merah dan mengurangi jumlah oksigen yang ada dalam tubuh. Akibatnya, fungsi jantung dan otot akan menurun sehingga menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Lebih fatalnya lagi, orang yang menghirup gas ini secara terus-menerus bisa mengalami koma dan kematian. Kandungan rokok berikutnya yang paling sering dibicarakan adalah nikotin yang memiliki efek candu. Nikotin berfungsi sebagai zat perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap rokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Hal ini menyebabkan para perokok menjadi kecanduan untuk terus-menerus merokok. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik atau pembawa kanker adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di gigi dan jari. Karena tar masuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah pada gusi dan kanker mulut. Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida biasanya digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai dalam bahan pembuat asap pembasmi hama. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual, serta kehilangan kesadaran. Racun berbahaya berikutnya dalam rokok adalah benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan pendarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih, sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko terkena leukemia. Racun bahaya berikutnya dalam rokok adalah formaldehida. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring atau kanker rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut. Racun paling bahaya dalam rokok berikutnya adalah arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen atau pembawa kanker. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau. Zat rokok paling bahaya berikutnya adalah kadmium. Kadmium yang terdapat dalam asap rokok akan terserap masuk ke paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare,
penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru. Zat rokok paling berbahaya berikutnya adalah amonia. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun memiliki bau yang sangat tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Menghirup dan terpapar amonia dalam jangka pendek dapat mengakibatkan napas pendek, sesak nafas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan pneumonia dan kanker tenggorokan. Berikutnya, ada dampak merokok terhadap psikologis. Nikotin memengaruhi kinerja otak sehingga memicu ketergantungan yang pada akhirnya mengubah cara seseorang berpikir dan berperilaku. Efek tersebut dapat bersifat permanen karena nikotin sangat mudah terakumulasi pada otak. Nikotin dapat diserap oleh mukosa mulut saat merokok dan mencapai otak hanya dalam waktu 10 detik setelah dihisap. Semakin banyak nikotin, semakin kuat pula efek ketergantungan dan perubahan psikologis yang dialami seseorang. Ketergantungan pada perokok juga melibatkan mekanisme lainnya yang memicu ketidakseimbangan fungsi otak. Nikotin membuat seorang ketergantungan dengan cara memicu peningkatan hormon dopamin pada otak. Peningkatan dopamin berlebih pada merokok juga disertai dengan penurunan enzim monoamine oksidase yang berperan dalam menurunkan kadar dopamin. Tanpa enzim tersebut, kadar dopamin akan lebih sulit terkendali sehingga menyebabkan ketergantungan. Merokok juga membuat seorang merasa depresi lewat berbagai cara, yaitu yang pertama ada mood swing, lalu yang kedua ada perubahan hormon dopamin. Yang pertama, kita bahas dampak psikologis pada mood swing. Karena ketergantungan dan merasa lebih tenang saat merokok, mood seorang menjadi lebih baik namun kemudian berubah secara drastis dengan cepat setelah berhenti merokok. Hal ini dapat membuat seorang lebih merasa depresi. Lalu dampak psikologis berikutnya adalah peningkatan hormon dopamin. Peningkatan hormon dopamin secara tidak terkendali juga dapat membuat otak tidak merespon hormon tersebut sebaik dulunya. Akibatnya, seorang perokok cenderung tidak merasa bahagia, namun akan tetap merokok hanya karena efek ketergantungan yang ada tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang treatment untuk gangguan adiksi perokok. Salah satu caranya untuk para pecandu rokok dengan menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi merupakan teknik terapi dengan menurunkan frekuensi gelombang otak beta ke frekuensi gelombang otak theta atau pikiran bawah sadar, di mana pada saat kondisi tersebut otak seseorang berada pada frekuensi gelombang otak theta, pikiran akan memiliki sifat-sifat yang sangat responsif, nyaman, rileks, sehingga kondisi itu mempermudah praktisi untuk memberi sugesti-sugesti yang akan tertanam di dalam diri klien. Dan setelah terbangun, klien akan masih memberikan penguatan sugesti. Cara ini dapat mengobati pecandu rokok dengan teknik hipnoterapi. Seorang praktisi hipnoterapi mampu membimbing kliennya untuk menurunkan frekuensi gelombang. Praktisi hipnoterapi dapat menggerakkan klien menuju perubahan yang diinginkan dengan membawa klien ke masa lalu, di mana dijadikan alasan bahwa klien merokok pertama kali karena pikiran bawah sadar menyimpan semua memori yang terjadi dalam kehidupan klien. Dengan memprogram pikiran klien dari kecenderungan berpikir bahwa rokok adalah penyelesaian dari setiap masalah ke sudut pandang rokok tidak baik untuk kesehatan dan hanya memperburuk keadaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim 2010-32-39 menjelaskan bahwa hipnoterapi dapat memodifikasi perilaku klien dari kebiasaan buruk, kecemasan, stres yang berhubungan dengan penyakit akut atau kronis. Hipnoterapi juga bertujuan untuk mengembalikan setiap perubahan pola pikir menuju ke sebuah tataran semula atau sedia kala, dan juga mengatur kembali pola negatif yang sering dilakukan seseorang secara baik sadar maupun tidak sadar, sehingga pola pikir baru yang lebih positif akan dapat mengatasi kebiasaan buruk seseorang. Oke, kali ini akan ada tips agar masyarakat tidak mengalami gangguan adiksi rokok. Yang pertama, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang kedua adalah kita menghindari dari perkumpulan teman-teman yang sedang merokok.
Yang ketiga, yakinkan bahwa rokok bukan hanya satu-satunya sarana pergaulan. Yang keempat, mari kita hindari sesuatu yang berkaitan tentang rokok, baik dari iklan, sponsor, poster, maupun mencoba rokok gratis. Dan yang terakhir, mari kita lakukan hal-hal yang menyehatkan seperti berolahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan kesehatan kita. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang berkenan.